Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, wabarakatuh. kita lanjut di sesi kedua ini. Tadi sesi pertama, kita sudah kedatangan lagi satu tambahan lagi peserta di diskusi kita hari ini, yaitu tokoh kita dari Solo. Selamat datang Buya. Beliau ini adalah juga caleg, tapi sekarang dari caleg DPR RI. Ya, Subhanallah. Alhamdulillah kita kedatangan banyak caleg hari ini. Mungkin untuk Buya silahkan langsung diperkenalkan diri. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan Engku Datua Pak Haji, Buya Budi, Pak John. Ambo asli Awuduri Sumani, Solo, ya. Sumatera Barat. Kini Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Tarbiyah Islamiyah Awuduri Sumani. Alhamdulillah Pak John sudah pernah bersilaturahmi ke situ. Dalam rangka pencalekan 2024 kini ambo baralih kapah. Oh, sebelumnya sudah pernah. Sebelumnya Buya? sudah pernah Oke. menjadi anggota DPR RI 2014-2019. Oke. Dan kebetulan duduk di Komisi 4 Komisi 4 DPR RI DPR RI. Nah, kini akan mencalon kembali. diulang kembali. Tahun Berarti kosong satu periode ya? satu periode kosong. Iya, iya. Nah, sekarang sudah ada kursi di sana. Oh, ini nunggu. Menunggu untuk duduk kembali. Luar biasa. Kun fayakun. Ya, betul, betul. Sayang tidak ada sempati. Dan program yang ambo bawa kini karena memang Allah berpengalaman sakete di Komisi Ampe. Nah, kembali ingin membagi pengalaman jo kawan-kawan di Sumatera Barat. Wabil khusus tentu di Dapil 1 mulai dari Kota Padang sampai ke Damasraya, Sabaleh Kabupaten Kota, Tigo Solo, Mentawai, pesisir selatan, Sawalunto termasuk Sawalunto, Padang Panjang, Batu Sangka, Sejunjung dan Damasraya. Program yang akan ambo bawa itu hanya sekedar membangkitkan batang terandam lah. Dulu orang tua 10 anaknya, 8 anaknya, tak sekolah anjo anak, kata kuliah anjo anak. Tak begitu sulit menghadapi ekonomi. Karena memang mayoritas dari penduduk awak di Sumbar 1 itu adalah pertanian. Nah, kini terasubana dek bapak-bapak awak kini, dek adik-adik awak, dek anak-anak awak, pupuk maha. Menanam padi, sehektar itu maksimal mungkin 6 ton. Bahkan ada cuma 5 ton. Sedangkan biayanya jutaan. Bisa 1 juta minimal. Oh, kalau untuk sehektar itu 5 juta lebih. Bisa 5, iya. Sedangkan hasil panennya tidak signifikan dan harga pun dimainkan oleh Tengkulak. Untuk membayar utangkan tengkulak saja susah. Apa yang akan ditabung ya Pak John? Kok 1.000 tentu ya lebih bisa. Itu program Pak John nanti. Program Buya ini, ambo ingin ke sawah, ke ladang tanpa kimia, tanpa pestisida. Organik. Zero kimia, zero pestisida. 100% organik. Berarti kembali ke alam ya Buya ya. Get back to nature. Back to nature. Kembali ke alam. Lihat mungkin tuh Buya. Kalau awak yakin Allah yang menciptakan awak, Allah yang menciptakan alam semesta, yakin awak dengan itu jadinya kun fayakun ya. Jadi alah biar coba. Nah, dicoba ke Batang di Sejunjung oleh Dr. Adli, penggiat pertanian. Dokter Adli. Beliau PKS. Orangnya ya. Dulu pernah menjadi wakil bupati di Kabupaten Solo. Tapi alun beruntuang lah. Beliau coba di sawah beliau yang tadinya beliau ragu-ragu, memberikan keyakinan. Dengan keyakinan itu 3 kali semprot tanpa
kimia, tanpa pestisida, yang tadinya 17 karung menjadi 23 karung. Masya Allah. Yang tadinya 1.500.000 Biaya. pupuk, kini hanya 90.000. Oh, Berapa jauh. turunnya? Banyak turunnya. Nah, Iko yang akan ambo bawa nanti ke Sumbar 1 untuk Terbukti. program pertanian. Insya Allah di Kamis besok ambo akan memberikan penyuluhan ke duta-duta pertanian Kabupaten Solo di Kubang dan Duo, menyampaikan program pertanian tanpa pestisida, tanpa kimia. Tentu awak bertanya, kok pemerintah kini kok tetap mengenjot kimia, mengenjot pestisida? Itu urusan Kementerian Pertanian. Mungkin pelan-pelan nanti akan kita sampaikan, karena memang mitra ambo di Kementerian Pertanian. Tentu kalau kecap itu nomor 1 saja. Iya. Nah, kecap itu nomor 2 loh kan. Tetap nomor 1. Tentu dibuktikan dulu. Di mana dibuktikan? Tentu di dapil awak. Iya. Di Sumbar 1 dibuktikan dulu. Kalau terbukti nanti baru kau dibawa ke Jakarta. Mudah-mudahan Di seluruh program nasional. Indonesia lah, program nasional. Amin. Walaupun ada yang terganggu, tentu Pusri terganggu, tentu pupuk Indonesia terganggu. Tapi kalau terganggunya untuk kebaikan, fasabikul khairat kan ada masalah. Ya Pak Jan, ya Pak Ustaz. Jual aja pupuk ke luar negeri lah. Bisa Ada ekspor. pupuk. Bisa ekspor. Negara ini. Ya. Mudah-mudahan programku diminati oleh sanak senawak di pertanian di Sumatera Barat dan menjadi percontohan lah di Sumatera Barat, wabil khusus tentu di dapil 1. Itu saja mungkin pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bu ya. Ini memang rasanya ini menjadi sesuatu yang banyak sekali diminati, karena sekarang masa depan itu banyak dibicarakan dari segi tadi back to nature tadi. Sudah banyak dibicarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri bahwa masa depan itu ada di hal-hal seperti itu. Ya mudah-mudahan ini jadi satu kebaikan buat kita bersama. Ambo tambah lupa sekitar. Iya Bu ya. Supaya lupa. Dulu ambo umur lah 61 kini ya. Berarti kalau dikurangi 6 tahun berarti 55 nak. Tentu orang tua sawah dulu. Ambo pergi ke sawah aja orang tua. Jo buya ambo, kan buya di kampung pondok. Kami punya sawah. Di sawah tuh ada namanya balui. Yo. Ada namanya ikan puyuh. Ada namanya ikan sape. Ada namanya lambau dek kami. Iya, kelambau ya. Ikan lambau. Iya. Sudah tu ada lo tanaman rurutan namanya. Ini hijau-hijau tu Rancak tekah bintang Jadi kalau mandiang orang tabau rurutan tu. Iya. Tabau balui. Tabau puyuh. Tabau lambau. Tabau ikan sape. Dimasak di rumah makan malam je itu. Iya. Kini kira-kira lihat dojo itu di dalam sawah awak. Payah lo mencari ya. Bako payah. Kalau ingin mencari lah, Bako gali payah. lah. Racun. Karena lah diracun. Iya. Kalau tanaman diracun berarti tadah lah kanai racun. Bako banyak orang sakit karena kakinya ndak dialihnya doh. Iya. Yo. Baik ke sawah di kaki kok kan ada saraf-saraf kok. Iya. Masuk lah racun tadi ke badan awak. Itu dari kaki tu Lalu lain dari semprot. Orang awak kan tak pakai masker menyemprot doh. Iya. Semprot racun tu anyuri racun tu. Yang ketiga, ama-ama awak pergi ke pasar. Nyobalinya bawang. Nyobalinya lah doh. Malamnya disemprot. Paginya dimakan. Tomai. Padi tekai itu loh. Abah kira-kira. Jadi racun itu sampai di meja makan awak. Sampai di meja makan awak. Itu banalah niat suci ambo untuk membantu petani Sumatera Barat kembali ke organik 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali paparan dari Buya. Terima kasih Buya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke penanggap kita nih. Kita ada masyarakat, itu Pak John, untuk menanggapi tadi paparan dari para caleg kita ini. Silakan Pak John. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi keluhan masyarakat yang dipantau oleh Dewan dan caleg, kan berfungsi ganda sekarang. Dan Caleg. caleg Caleg.
dan pernah jadi beberapa jabatan Dinas. di dinas pemerintah kota. Potret itu yang dibawa ke hadapan para pemirsa. Bahwasanya yang kalau tidak salah tangkap tadi persoalan namanya kemiskinan, pengangguran. Itu kan persoalan yang sangat pelik dari zaman dulu lagi. Kalau seandainya bisa itu diatasi, tentu persoalan itu bukan hanya untuk level Sawalunto, Ya. bisa level nasional. Kita mulai dari Sawalunto, Ya. apalagi beliau ini kendaraan sampai nasional. Masya Allah. Masya Allah, mudah Syukur hari ini kita ada. kedatangan beliau. Maaf Bapak, sepanjang pemerintah baru mengambil satu butir dalam pembukaan Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, sampai kapanpun persoalan ini akan berulang. Tidak akan pernah terputus mata rantainya. Karena bekalnya baru satu, ilmu pengetahuan saja. Dan pemerintah menstimulus tidak akan mampu menstimulus seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu diperdayakanlah masyarakat. Dengan apa? Ambillah 2 butir dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mencerdaskan kehidupan usaha, memajukan secara umum disejalankan. Tentu produk akhir di tengah masyarakat cerdas punya, uang ada. Ya. Mandiri dia. Apalagi pemerintah aktif membela masyarakat, menstimulus. Tanpa distimulus dia sudah bekalnya cukup. Kalau tadi bekalnya baru satu, ilmu pengetahuannya. Sekarang bekalnya cukup, modalnya cukup, ilmunya ada, uangnya punya. Tentu mandiri, bisa membebaskan hidupnya dari kemiskinan dan pengangguran. Insya Allah. Itulah harapan kami sebagai rakyat, warga kepada caleg, mudah-mudahan jadi alek, termasuk Bapak jadi alek, untuk disuarakan ke pemerintah. Karena saya dengar juga tadi dari Pak Haji Afdal, yang mengendalikan Sawalunto ini hanya 22 orang. 20 anggota dewan. Iya, sisi kebijakan. 20 anggota dewan, 2 eksekutif. Pemerintah itu yang memberi warna. Masyarakat kalau diberi pencerahan yang jelas, dia akan ikut, insya Allah. Diberi pencerahan. Maukah bapak-bapak masyarakat membangun modal dengan cara menabung? Tentu mau. Apa yang akan ditabung, Pak Wali? Kira-kira begitulah kan? Satu, ilmu pengetahuan. Sasaran akhir dunia pendidikan menurut saya setelah kita telusuri dalam lembaran negara cuma 2, imtak dan iptek. Diharapkan imannya teguh, takwanya punya, ilmu pengetahuan dikuasai, teknologi dikuasai. Kalau itu sudah tersosialisasi ke masyarakat, tentu sudah lama kita sejahtera. Tapi di mana nyangkutnya kita tidak tahu. Itu tidak kapasitas kita. Kalau 2 itu terlalu berat, ini Pak Wali yang bicara nih di hadapan para masyarakat. Tentu didengar oleh masyarakat kan, bukan John Dalton. John Dalton kan cuma memberi ide. Pada siangnya kan memberi ide. Mudah-mudahan ide ini dibawa ke yang pemangku kebijakan. Jadi stimulus dari pemangku jabatan ya. Nah, itu yang diperlukan. Itu yang diperlukan. Hmm. Menurut kami, kata Pak Wali, ada 7 komponen. Kalau kita jalankan yang 7 komponen ini, insya Allah selamat hidup dunia akhirat. 1, adanya ilmu pengetahuan. Dalam tinjauan mencerdaskan kehidupan bangsa, adanya ilmu pengetahuan. Lahir manusia ke dunia ini laki-laki. Kalau orang tuanya beragama Islam diazankan. Perempuan dikamatkan. Ilmu pertama diterima oleh simpul sarafnya. Memori dalam otak manusia sejagat raya ini tidak terbatas besarnya memori. Itulah kesyukuran kita kepada Allah. Makanya landasan pemikiran ini Quran dan Sunnah. Serta pembukaan Undang Dasar 45, landasan pikirnya. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi laladi. Tidak ada batasan. Kalau dibatasi usia 30 setelah itu
pikul kita jadi apa kita nih? Iya kan? Itulah kesyukuran kita kepada Allah. Yang kedua adanya kejujuran dalam hidupnya. Ketiga ada pengalaman. Keempat ada keahlian. Kelima tidak sombong. Keenam ridho orang tua. Ketujuh sabar dan istiqomah. Bapak Ibu para warga kami kata petinggi di kota Salunto. Kalau kita jalankan yang 7 komponen ikut dalam hidup kita masing-masing ditambah PT-nya banyak. Kira-kira Bapak Ibu itu dijawab sejahtera Pak Wali. Gitu kira-kira kan. Nah, untuk mendapatkan itu S kuadrat R plus M sama dengan KLB sedikit demi sedikit rutin dilakukan adanya pembinaan menghasilkan kekuatan luar biasa. Menjadi kenyataan Muskul kata-katanya kok. KLB. menjadi kenyataan 18 tahun dia merentang waktu dari SD sampai perguruan tinggi. Seorang dokter mencapai dokter spesialis 5 tahun. Demikian simpul saraf manusia itu terbuka sedikit demi sedikit kecuali dia dapat mujizat dari Allah. Tidak berwaktu kan. Itu sifatnya personality, disimpan di kepala masing-masing. Sekalipun kembar siam isi kepala tidak sama. Itulah kebesaran Allah. Yang kedua kata Pak Wali, letak kau dek itu menabung 1000 sari. Kira-kira masyarakat. Lain lah Pak Wali. Banyak di kamian. Hah? Banyak di kami. Banyak bisa kami. Kau 5.000, ke 1.000 ya. Hari itu. Hah? 5 hari itu. Lah 5 hari gua. Kau 1.000 ya. 1.000 tidak berarti unity of power. Digabungkan dalam satu komunitas siswa sama siswa, petani sama petani, pegawai sama pegawai, masyarakat sama masyarakat. Anggota DPRD sama anggota DPRD Partai politik dan kan termasuk konstituen. anggota partai konstituen tadi kan begitu kan. Artinya pendek kata kalau di kota Salunto walau Pak Wali ikut 1.000 juga 64.000 manusia di Salunto 64 juta satu hari terakumulasi di bank. Iya. Satu bulan 2 miliar. Iya. Satu tahun 24 miliar. Udah pernah diperbuat itu. Belum. Kalau kita perbuat kira-kira masyarakat, tentu mentumpuk PT di bank. Mudah Bapak Ibu meminjam uang ke bank. Terjadilah gerakan ekonomi yang luar biasa di kota Salunto. Jadi bedanya dengan selama ini masyarakat hanya menabung sendiri-sendiri ya, Pak John ya. Sekarang ini Komunitas. digabungkan satu rekening, walaupun orangnya banyak tapi satu rekening. Dibandingkan kalau masing-masing masyarakat menabung sendiri-sendiri. Kalau uang kecil enggak bisa. Jadi saya pernah diskusi dengan orang bank. Pak, Bapak kan orang bank. Bapak bisakah membuka rekening dengan uang 5.000? Mana bisa Pak John? Bapak kan orang bank. Iya enggak bisa. Kenapa? Iya enggak bisa. Sebenarnya benar tidak bisa. Itulah sistem. Jadi harus bergabung walaupun sedikit-sedikit. Untuk itu akumulasi besarkanlah saldonya. Kan begitu kan? Karena nominalnya katakanlah kita sisir namanya siswa nominal kecil, tentu dengan nominal kecil kan. Dari uang jajan kan nominal kecil, 1.000 kan. 1.000 digabungkan di SD 01 ada 200 siswa, 200.000 satu hari. 6 juta satu bulan, 72 juta satu tahun satu sekolah. Ini sudah berjalan ya selama ini ya Pak John? Sudah berjalan. pernah Waktu Pak Wali Ali Yusuf masih pas Deswanda jadi Koperindak. Udah berjalan. Sukses Sudah story. berjalan. Sukses story-nya. Nah, tanggal 3 Agustus 24 komunitas 38 juta. 4 hari kemudian tanggal 7 Agustus sudah 67 juta. Selang 4 hari aja. Ya, artinya terbukti itu berjalan ya. Begitu gerakannya terjadi. Rata-rata di satu kabupaten kota 500 sekolah. Dibina ke 500 sekolahnya oleh bupati wali kota. Satu sekolah 72 juta dibina ke 500 sekolah. Tentu bapak-bapak kita jadi narasumber. Nggak terkah deh John Dalton sendiri. Kita sampaikan kan gitu kan. Diperbuat misalkan di Salunto ada 500 sekolah katakan begitu ya. 35 miliar uang terakumulasi di bank selang 1 tahun milik siswa aja. Pak John, ini ada warga yang bertanya, ini pernah berjalan, berhasil, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, cuman sempat berhenti. Mungkin bisa Sempat diceritakan. berhenti. Jadi gini, waktu di Pak Ali Yusuf berjalan itu dibuatkannya edaran
berdasarkan edaran saya melangkah. Mungkin yang membuat edaran Pak Deswanda waktu Koperindak. Ini kan edarannya bisa difoto Iya, kan ini. iya. Wali Kota Selunto ditandatangani oleh Pak Ali Yusuf nih. Kemudian Bupati Sijunjung, ini ada kan, Bupati Sijunjung Pak Yuswir Arifin. Ini Sempat berjalan di Sempat situ. sempat berjalan 24 komunitas 250 juta. Nggak di Itu Sijunjung sempat berjalan. berjalan. Kenapa waktu berjalan di Salunto ini 15 hari 15 hari kemudian direport oleh bank, oleh Bu Dani. Dikirim ke WA saya, kemudian saya forward ke Pak Wali. Kemudian saya forward juga ke Pak Bupati, Pak Yuswir. Ya. Dibaca sebulan, 2 bulan. Kemudian diundang saya ke sana. Saya sampaikan di depan apel pagi hari Senin tuh, di depan para ASN ada sekitar 1.500 orang, saya sampaikan seluruhnya. Dibuatkan edaran. Jadi waktu Pak Ali Yusuf 3 bulan berjalan mendekati 1 miliar 74 komunitas. Coba bayangkan tuh. Uang yang bisa dikelola ya. Itu terakumulasi di bank. Walaupun saya difitnah, John Dalton mengambil bunga. Dari mana saya ambil bunganya? Saya Rekening tidak atau tahu. orang? Betul. Jadi berhentinya waktu itu Umpamanya dibuat ATM. Iya. Kalau ingin mengambil bunga, yang terbanyak bisa mengambil bunga dari direktur bank. Iya. Dia bulian. VP seketek dari bank itu kan biasa. Kenyataan belum. Nah, kalau tuh Harusnya kalau ini sukses story-nya Ya. saya ilustrasikan. Satu kabupaten kota 35 miliar. Terdengar oleh Pak Gubernur. Diundang wali kota Salunto. Diundang oleh gubernur, bupati, wali kota yang 18 lagi. Ya. Tolong dipaparkan, tentu Pak Haji yang menyampaikan kepada iya kan, narasumber kan. Mantap, kata Pak Gubernur. Kata Bupati Wali Kota, tolong kunjungi wilayah kami. Tentu Pak Haji ke Pasaman, Pak Datuk ke Agam, beliau ke 50 kota, beliau ke ke Solo, kan gitu kan. Iya. Jadi Pak John ini berhenti karena Pak Ali Yusuf berhenti waktu itu. Nah, jadi berjalan 3 bulan, kemudian bercatur kan, pilkada. Pilkada, kan? percaturan politik. Percaturan politik. Waktu percaturan politik, orang rame, saya tentu tidak bisa juga bergerak kan. Orang mikir ke sana semua. Masa ini saya diundang ke sekolah. Kalau nggak diundang, saya nggak datang kan. Iya, iya. Berdasarkan edaran. Iya, iya. Saya datang ke sekolah kan berdasarkan Tindak lanjut edaran. gitu. Hanya karena itu berarti. Kemudian kalah beliau. Waktu kalah saya datang ke yang baru. Saya tanya apakah edaran ini masih berlaku Ya. atau menunggu edaran baru. Ya. Harusnya kan keluar edaran baru menindaklanjuti. Iya. Kan begitu kan? Ya. Karena diam ya, seribu berhentilah. makna saya tidak ngerti. Akhirnya saya diam juga. Kenapa? Nggak mungkinlah masyarakat menyampaikan ke masyarakat. Ya. Saya sudah menyampaikan tidak minta upah, tidak minta gaji, dinegatifkan, lebih baik saya diam. Kata orang tua, babuek baik pada padoi, babuek jahat sekali jangan, kan Iya, begitu iya, kan? iya. Saya diam. Sekarang saya bangkitkan lagi. Ya sekarang kita sudah tahu nih positif rasa-rasanya bahwa Pak ini setuju bahwa ini sesuatu yang positif. Kenapa bapak-bapak menyebut keluhannya luar biasa Betul, betul. yang potret masyarakat? Sekarang pertanyaan saya, seandainya kalau kita tidak merujuk ke agama dan tidak merujuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, boleh dibuktikan sehari mau kiamat persoalan ini tetap terjadi. Betul. Ya, betul. Nggak ada solusi. Kenapa? Pemerintah, kalau bahasa Quran tadi, pemerintah melayani. Konsep saya anugerah namanya. Negara itu wadah, republik itu batas, bangsa Indonesia itu isi NKRI mati, pemerintah melayani. Kapan dia bisa melayani seluruh rakyat Indonesia? Omong 101, berarti omong kosong. Tidak akan mampu melayani seluruh bangsa. Iya kan? Untuk itu diberi dia pencerahan yang baik. Ternyata seluruh anak didik ini, seluruh masyarakat ini, dia punya uang yang belum punya kan informasi. Ya artinya bimbingan dari Petinggi. pemangku kebijakan Pemangku di kebijakan. masyarakat itu yang diperlukan kepada Diperbuat. warga. Ada kasus yang besar, yang baru-baru ini saya ditelepon oleh teman saya di Sikalang tuh dekat sini lah. Sigalang. 100 kan kata Pak Haji barusan mendengar namanya apa? Rentenir. Rentenir. Bang 46.
Bang Panam, 150 kakak mau kabur tuh, panik. Saya tanya, berapa masyarakat situ jumlahnya? 1.700. Mampu nggak membangun modal ilmu tadi tunjukin menabung rupiah, mampu nggak 1.000 rupiah sehari? Mampu Pak John. Dia kebetulan bukan kepala desa kan. Saya kirim videonya, tolong sampaikan ke Pak Desa. Tapi sampai sekarang belum ditelepon saya, belum dipanggil ya. 1.700. Berarti kalau 1.000 aja 1.700 hari, 1 bulan mendekati 50 juta kan? Iya. Bisa ndak kira-kira 3 atau 5 orang dibebaskan dari ojol tadi? Iya. Ojol ya. Pinjol tadi. Oh, pinjol ya. Pinjol ya? Iya. Dari pinjol tadi. Pinjaman online atau rentennya tadi. Macam-macam lah. Iya kan? 50 juta, bapak ibu yang 5 kakak ini meminjam di komunitas masyarakat itu tanpa bunga. Iya. Ya. Setahun bisa ndak bebas 150 kakak ini? Ya. Insya Allah bisa. Berarti akumulasi 1 tahun 600 juta. Dengan uang 600 juta bisa ndak membangun usaha di kampung itu? Sangat bisa. Sangat bisa, milik masyarakat. Kalau bertanam matoa kata Pak Haji itu 1.000 batang matoa. 1 tahun, 5 tahun apa yang terjadi? 5.000 tanaman produktif, padahal manusianya 1.700. Bagaimana tingkat kesejahteraannya? Kira-kira pembicaraan Pak Haji ini hari atau 5 tahun dibanding 5 tahun ke depan kalau ini terwujud, masih keluarkah kata Pak Haji, kemiskinan, pengangguran, tidak sekolah, masih keluar kira-kira itu? Tidak lagi itu. Mudah-mudahan ini salah satu solusi ya Pak Haji. Ya, artinya tadi dari contoh tadi untuk membayar menjadi solusi kalau ada tadi pinjaman tadi, ini bisa jadi solusi. Apalagi kalau tidak ada, sekarang kita bisa pakai untuk membangun lagi. Kalau sudah tidak ada utang misalnya. Betul. Itu kan. Jadi membangun modal itu Y sama dengan C plus S. S itu ada 500 juta, 600 juta. Iya. Milik kita bersama nih. Mau dilarikan ke konsumtif, miskin lagi. Y sama dengan C, miskin lagi kan. Tentu lari ke investasi kalau bahasa negaranya kan UMKM. Iya kan? Lari ke I, investasi. Jenis usaha disediakan Allah di muka bumi ini tidak terbatas banyaknya. Contoh matua tadi, 5.000 tanaman produktif milik masyarakat 1 desa di Kota Salunto. Kalau ke 37 desa di Kota Salunto memperbuat, bagaimana prospektif Salunto 5 atau 10 tahun ke depan Pak Haji? Baik. Luar biasa. Ada tanggapan dari Pak Haji Afdal atau Pak Deswanda Ya. atau Buya? Buya dulu dah, silakan. Buya dulu. Programku sungguh luar biasa. Dan kalau dijalankan oleh komunitas yang diberikan ide oleh Pak John, 5 tahun awak di DPRD, 5 tahun ambo di DPR RI, tidak perlu utang ke luar negeri le. Iya. Contoh tadi, ambo sajalah umpamanya di Kabupaten Solo. Di Kabupaten Solo saja berapa hektar itu yang terlantar tanah yang tidak dibangkitkan, diolah, Tidak produktif. Contoh tadi alpukat. Ya. Alpukat sehektar itu hampir 100 batang. Ya. 2 tahun setengahnya lah berbuah. Oh, buah. Boleh kalau alpukatnya alpukat yang kini lagi Rancak ya. alligator, Mickey, Pangeran dan lain sebagainya. Itu sekilonya minimal 25.000. Kalau sebatang 55 kilo saja lah, tidak usah banyak-banyak. Kali 400. Pertama panen. Kali hampir 100 batang kali 25.000. Itu baru tahun pertama awak panen. Tahun keduanya bisa 20 kilo, bisa 30 kilo, bisa 50 kilo. Kalau itu dilakukan oleh komunitas kita bersama, baik dari PKS, dari Golkar, dari Demokrat, tidak perlu kampanye terkaki nilai. Iya, tidak perlu meminjam. Tidak perlu meminjam. Dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Itu dari 1.000 tadi itu awak kumpulkan bersama-sama. Sangat luar biasa. Dan ambo akan memberikan contoh itu nanti di pesantren awak di Awuduri Sumani. Kebetulan ada murid di situ sekitar 500 orang. Awak coba memulai pilot project di Solo di pesantren Awuduri Sumani.
Amin amin. Mudah-mudahan jadi kemandirian. Jadi kemandirian Amin. pesantren awak tu, dan dicontoh pula nanti oleh Kabupaten Solo, Kota Solo, dan kota-kota yang lainnya. Dan pesantren-pesantren yang lain. Dan pesantren-pesantren yang lain. Karena pesantren itu memang dibina bukan saja imtaknya dan ipteknya, tetapi finansialnya. Fulus. Fulus. Kullu fulus, mulus. Maafi fulus, mampus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Satu desa 5.000 tanaman produktif selang 1 tahun. Pak Gubernur, di tangan Pak Gubernur ada 1.200 nagari desa dan kelurahan di Sumatera Barat. Kira-kira sejalan tidak dengan konsep visi misi Pak Gubernur membangun Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan? Iya. Lah masuk Ya, situ. sejalan. Satu nagari 5.000 tanaman produktif. Kalau ada 1.200 nagari di Sumatera Barat dibina oleh gubernur, dibina oleh bupati wali kota, kita sebagai penggiat turun ke lapangan memotivasi. Kan tidak terkah dia Mbok Surang menyampaikan. Lugal itu ya. 6 juta tanaman produktif berdiri di Sumatera Barat selang 1 tahun. Ada uang negara turun. Duit warga. Selang 5 tahun ada 330 juta tanaman produktif berdiri di selingkar 1.200 nagari di Sumatera Barat selang 5 tahun. Terdengar oleh Pak Presiden. Misi besar Pak Gubernur sungguh sangat besar. Membangun Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Kita mulai dari kata unggul. Unggul itu terkait dengan manusia. Manusia cerdas dan manusia punya uang. Kalau manusia menganggur bukan kategori unggul. Tapi kalau manusia berilmu dan punya uang boleh disebut kata unggul. Unggul kita bina oleh gubernur membangun Sumatera Barat, berarti 5,7 juta manusia Sumatera Barat diinformasikan konsep ini. Tercapai tidak kira-kira madani? Sampai tanpa APBD. Nah, lantas pertanyaan kita, apa yang dimaksud dengan madani? Mohon maaf Pak Gubernur, mohon maaf Buya, ini pengetahuan yang kita terima. Madani itu peristiwa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib. Rombongan Rasulullah disebut kaum muhajirin. Kaum yang ada di kota Yasrib itu disebut kaum Ansor. Dibina kedua kaum ini oleh Rasulullah. Apanya? Taat agamanya, adat istiadat, ekonomi, taat hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Terbangunlah tatanan masyarakat yang damai. 12 tahun lamanya hijrah, kalau nggak salah dalam sejarah kan. Setelah terbangun itu digantilah kota Yasrib itu dengan nama oleh Rasulullah Madinah Al-Munawwarah, didoakan kota terdamai di dunia. Menjadi kenyataan dunia internasional mengakui kota terdamai di dunia adalah Madinah Al-Munawwarah. Sekarang madani itu diambil merupakan visi misi besar Pak Gubernur Sumatera Barat. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Di dalam visi misi beliau, 100.000 milenial entrepreneur. Maaf, sudah terbangun atau belum? Terbangun otomatis. Enggak, sekarang sudah terbangun. Belum. Kalau konsep ini disampaikan ke Buya melalui bapak-bapak, Buya, mana alamat yang 100.000 milenial tadi? Kita motivasi milenial. Maukah adik-adik milenial membangun modal dengan cara menabung ilmu? Tunjukin yang 7 komponen tadi. Menabung uang, walau 1.000. Menabung. 1.000 tidak berarti unity of power digabungkan dengan 100.000 milenial yang dibangun oleh kata Pak Gubernur tadi. Tentu satu hari 100 juta. 1 bulan 3 miliar, 1 tahun 36 miliar milik milenial. Terbangun enggak entrepreneur? Iyalah. Membangun 100.000 milenial entrepreneur, begitu kalimatnya. Artinya ada uang di bank yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk berinvestasi. 36 miliar milenial yang tersimpan di bank tentu bisa diambil, dilarikannya ke investasi. Dibangun misalkan ahli di ayam potong, terbangun 100 kandang ayam. Satu kandang ada 3.000 ekor, berarti terbangun 300.000 ekor ayam milik milenial. Ada uang gubernur turun. Enggak ada. PBD enggak ada. Selang 1 tahun,
Selang 5 tahun 1.500.000 tanaman produktif milik milenial. Ada uang negara turun? Belum. Begitulah besarnya visi misi Pak Gubernur. Mantap kata Presiden. Diundang Pak Gubernur. Artinya Karena- kebijakan dari gubernur, kebijakan dari presiden yang kita perlukan sekarang. sehingga apa? Ya Bapak ya. Iya. Apa yang terjadi diundang oleh Presiden. Kata Presiden, tolong sampaikan ke seluruh Indonesia. kabupaten kota di Indonesia, provinsi di Indonesia. Tercapai enggak kira-kira baldatun thayyibatun warubun ghabur itu? Baik. Pak Ya, Desmanda mungkin saya ada kampanye. sangat mengapresiasi ini karena memang sudah pernah dilaksanakan di Sawalunto. Pak John Darton punya ide, kemudian disampaikan ke saya waktu itu saya kepala dinas Koperinda dan langsung matching, langsung jalan didukung oleh pimpinan tertinggi kita di Kota Sawalunto itu Artinya bisa diprogramkan Pak nanti Yusuf. seandainya Saya menjabat. kenapa terhenti ini sangat disayangkan. Jadi untuk itu mari kita Bisa genjot diprogramkan untuk kembali kita ya. laksanakan kembali dan manfaatnya seperti yang digambarkan oleh Pak John tadi. Mangkali demikian. Baik. Pak Haji Abdul. Ya, terima kasih Pak Budi. Alhamdulillah. Inilah arti pentingnya pemimpin. Karena kalau nak dipimpin menjadi gerombolan. Tapi kalau dipimpin ada di Teratur. sana perintah, kalau tadi ada edaran saja dulu belum perda, baru edaran. Apalagi perda. Jadi artinya memang kita butuh pemimpin yang memahami permasalahan dan mau berbuat. Dan untuk masalah teknis sebenarnya Pemda sudah punya organ. Ada rakyat yang mau bergerak, ini kan anugerah dari Allah nih. Dan Allah telah menyediakan bagi kita potensi otak, potensi alam, yang tinggal di manage aja lagi. Tinggal di manajemen aja lagi. Di sana fungsi pemimpin, fungsi manajemen. Ini yang kita butuhkan. Jadi yang mengerti, yang mau berbuat, dan insya Allah nih, ini Pak Jendato ini nikmat bagi kita nih. Iya. Nikmat ini. Konsep Nggak ini ada yang mau seperti dia ini. artinya konsep ini kita berikan ke warga Kalau supaya bisa dia- membangun kesadaran warga. Kayak kita untuk ikut usulkan nih mendukung. tapi dia Nobel. Belum mendunia saja insya Allah. Betul. Itu aja dah insya Terima Allah. kasih Pak Jabdal. Pemirsa, menarik sekali pijakan kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin kita berikan kesempatan untuk Buya dulu. Iya. Untuk penutup, silakan Buya. Sekalian berdoa nak. Sekalian. Alhamdulillah pencerahan yang sudah diberikan oleh Pak John dan dari Angku Datua sebagai calon anggota DPRD Kota Sawalunto. Duduk beliau. Amin. Amin. Gila beliau lah 3 kali. Pak Haji kampe kau duduk sekali lagi. Amin. Nombor tentu yang kedua tu duduk belum. Amin. Sama-sama berdoa gitu. Dan program yang Ambo ceritakan tadi itu tidak hanya sekedar lip service saja, tapi lah Ambo buktikan beberapa demplot. Nah, oleh karena itu dengan adanya pencerahan dari Pak John akan Ambo buktikan pula nanti di pesantren Ambo di Aududi Sumani. Nah, mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan awak Amin. Amin. sore Dan hari diberi, ini kuah. diberi kebaikan oleh Dan Allah. Allah ijabah doa awak. Amin. Dan tentu terakhir awak mohon disampaikan cita-cita awak ke oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberi Dan jangan lupa awak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Allahumma wasallam. salli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awak tutup jo doa. Doa ya. Amin aminkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعم حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده Amin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات Amin. وتقضي لنا بها جميع الهجات Amin. وتطهرنا بها من جميع السيئات Amin. وترفعنا بها عندك على الدرجات Amin. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات Amin. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita siang hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua dan memberi pencerahan. Dan insya Allah kita berjumpa kembali di sesi-sesi yang lebih menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.